Bapak, Ada apa sih, Tak? Kenapa nih? Kalau sudah mulai ngomongnya seperti itu pasti ada apa-apanya nih. Bapak tahu aja. Ya tahulah, kan kita anaknya Bapak. Bapak ya tahu. Ada apa? Aku mau minta tolong. Bantuin aku belajar bikin PR ya. PR apa? PR agama. Ya Pak? Apa sih? PR-nya, aduh nih Bapak ngomongnya sampai keblibet-blibet. PR yang kayak gimana? Apa pertanyaannya? Ada dua sih Pak pertanyaannya. Yang pertama, apakah janji Allah untuk umat manusia? Terus yang kedua, apakah Allah menepati janjinya? Itu Pak. Oh, iya. Ya sudah, sini Bapak ajarin, Bapak kasih tahu ya. Allah berjanji dari zaman dulu kala, zamannya Adam dan Hawa. Allah sudah berjanji. Oh ya? Apa tuh Pak? Ada tuh di kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian 3 kalau nggak salah. Ya, kitab Kejadian 3 ayat 15. Allah tuh berkata tuh kepada ular bahwa keturunanmu akan bukan keturunan ular, bahwa ular akan diremukkan kepalanya oleh keturunan Hawa, keturunan manusia. Tapi keturunan perempuan itu, keturunan manusia ya, akan diremukkan tumitnya oleh ular. Nah, di situ sebenarnya Allah mau ngomong bahwa nih, aku janji nih ya, akan ada yang meremukkan engkau, akan ada yang mengalahkan engkau dari keturunan manusia ini. Gitu. Jadi manusia akan diselamatkan oleh Allah. Oh gitu. Udah berarti janjinya itu aja. Oh enggak. Allah ternyata dalam beberapa tahun berikutnya, ya mungkin berapa ya, 2000 tahun mungkin ya ada ya. Iya, 2000 tahun berikutnya Allah mengatakan janji pada seseorang. Ada di Kejadian 22. Satu orang yang sangat setia dan dia beriman kepada Allah. Namanya Abram, yang akhirnya disebut sebagai Abraham, bapak orang beriman. Ya kan? Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi sangat banyak, seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Terus Abraham akan juga diberikan tanah perjanjian. Dan Allah juga bilang bahwa oleh karena Abraham yang sudah mengikut dan menurut kepada perintah Allah, firman Allah, maka seluruh umat di dunia ini akan diberkati. Wah, begitu Allah berfirman. Ingat loh, semua umat manusia akan mendapat berkat oleh karena Abraham sudah menepati dan mengikuti firman Allah. Nah, berikutnya kira-kira ya mungkin ya ada 1000 tahun mungkin ya. Allah berfirman lagi. Allah berjanji kepada Daud bahwa kerajaan Daud tidak akan berakhir, ya, akan ada selama-lamanya dari keturunan Daud. Nah, kamu ingat kan ada nabi yang bernama Nabi Yesaya? Nabi Yesaya. Oh iya, Nabi Yesaya.
Kalau Daud tahu kan? Tahu, kalau Daud kan itu Raja Israel. Iya, Raja Israel Daud. Raja kedua Israel, ya. Raja kedua Israel. Raja kedua, iya betul. Yang pertamanya kan siapa? Saul, Pak. Iya betul. Nah sekarang Allah berfirman tuh kepada Nabi Yesaya bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tuh. Itu janjinya Allah. Iya. Kamu bisa baca di kitab Yesaya 9 ayat 5. Itu bicara tentang Tuhan Yesus apa ya, Pak? Nah, itu kita tahu. Betul. Allah berjanji bahwa akan ada seorang anak yang lahir di bumi ini. Ya, dia berjanji. Dan dinyatakan nggak janjian Allah itu? Ditepati nggak janjinya Allah? Ditepati. Kan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Betul sekali. Nah, berarti sekarang kita sudah tahu ya janjinya Allah untuk umat manusia. Janjinya Allah untuk umat manusia. Iya, Allah berjanji menyelamatkan seluruh umat manusia lewat Tuhan Yesus, ya kan, sebagai juru selamat. Nah, pertanyaan yang kedua tadi. Pertanyaan yang kedua. Oh ini, apakah Allah menepati janjinya? Coba, Sita bisa jawab nggak? Bisa. Apa jawabnya? Jawabnya iya. Allah menepati janjinya. Allah nggak bohong ya, Pak. Walaupun waktunya lama banget ya. Dari zaman Adam dan Hawa loh ya, Pak. Dari awal banget ya. Ya, itulah Allah kita. Allah menepati janjinya. Manusia paling istimewa, makhluk yang sangat berbeda dari yang lainnya. Bukan hanya dapat bernapas atau berkembang biak, tapi manusia dapat sembah penciptanya. Sayangnya manusia telah dirusak oleh dosa, sehingga tak dapat mengenal Allah yang benar. Maka mulailah mereka menciptakan Tuhannya, karena hausnya jiwa mereka untuk menyembah yang lebih ajaib, yang lebih menakjubkan, yang lebih sempurna dan berkuasa. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memberkati kami, supaya kami mengerti apa yang baik dan apa kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan kali ini diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Nanti anak-anak bisa baca ya. Sekarang Bapak mau tanya, kalau anak-anak mau kedatangan tamu, dikasih tahu ada om atau tante, oma, opa, kakak, adik yang kita kasihi, anak-anak kasih, anak-anak tunggu-tunggu. Wah, diberitahu pasti senang sekali. Kita akan mempersiapkan, mama akan mempersiapkan tempat tidur, diberesi, dikasih spray yang bagus. Wah, mungkin anak-anak juga membantu mama ya. Ayo beres-beres. Ada kekasih kita mau datang. Ayo ma, bikin kue. Wah, untuk menyambut tamu kita, kekasih kita ya. Nah, minggu lalu Bu Sun Ai menyampaikan firman kalau Tuhan akan datang, tetapi dengan tiba-tiba, gak ada yang tahu, datangnya sewaktu-waktu. Tapi Tuhan pasti datang. Nah, tidak tahu waktunya, tetapi Tuhan pasti datang. Nah, sebelum Tuhan datang, ternyata Tuhan juga mempersiapkan, mengutus. Tuhan mengutus seorang hambanya yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini hidupnya sangat sederhana karena ia mengasihi Tuhan. Jadi segenap hidupnya untuk Tuhan. Ya, hidup sederhana. Bajunya dari bulu unta, ikat pinggangnya dari kulit hewan, makanannya belalang dan madu hutan. Wah, Yohanes Pembaptis ini tinggalnya di padang gurun. Ya, berseru-seru. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Bertobatlah. Bertobatlah. Dan berilah dirimu dibaptis. Tuhan Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Itu ada di ayat 3 dan 4 ya. Nah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Apakah kita jalan yang gak rata, jalan yang penuh lubang, kita tambal, kita tutup, kita sapu, kita lebarkan, kita luruskan yang berbukit-bukit, bukitnya diratakan. Apakah begitu? Atau persiapkan dengan baju yang bagus, baju yang baru, dengan hiasan-hiasan yang bagus, dengan pesta pora. Boleh ya, dengan baju bagus, dengan tari-tarian yang bagus kita persiapkan untuk kedatangan Tuhan. Tapi yang dimaksud Tuhan bukan itu. Persiapkan dan luruskanlah jalan, yaitu hati kita. Hati kita supaya diluruskan. Yang tadinya bengkok-bengkok diluruskan. Bertobat. Bertobatlah yang tadinya tidak bisa mengasihi sesama, tidak bisa memperhatikan orang miskin, tidak
bisa menolong orang yang kelaparan, tidak mau ya, tidak mau menolong orang yang kelaparan, orang yang kesusahan, orang yang kena bencana, bahkan yang di rumah, papa, mama, kita tidak mau membantu, bahkan membantah. Adik, kakak, kita, wah, bentak-bentak, kita seenaknya sendiri, marah-marah, sama mbak juga. Nah, kita berbalik arah, tidak melakukan itu semua. Artinya bertobat, kita melakukan yang baik yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau turun ke dunia ini karena kasih-Nya kepada kita yang begitu besar, mau mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kalau Tuhan sudah mau mengampuni dosa kita, kita persiapkan hati kita untuk kedatangannya, tidak dengan kita diam saja. Ya, masa bodoh, datang ya situ, enggak ya situ, aku tetap begini, tetap marah-marah, tetap berkelakuan tidak baik. Kita menyambut kedatangan Tuhan dengan meluruskan hati, dengan bertobat, jadi tidak lagi melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka, karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu besar, mau mengampuni, mau menebus dosa kita. Nah, selayaknya kita membalas kasih Tuhan dengan bertobat. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup dengan doa kembali. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan kami dan menolong kami, supaya kami mau dan dapat mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang mengasihi kami dengan perbuatan-perbuatan kami yang baik, melakukan yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, on a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down.
ya, Sita? Aku mau tanya. Tanya apa? Itu tadi Yohanes Pembaptis, kata Bu Listiana, pakainya bajunya dari bulu unta. Terus dia makan belalang dan madu hutan. Betulan itu, Pak? Iya, betul. Kok bisa ya, Pak, dia hidup seperti itu? Kok mau ya? Coba, kira-kira kenapa? Nah, aku nggak tahu itu, Pak. Makanya aku tanya sama Bapak, kenapa Yohanes Pembaptis seperti itu? Gini, Sita. Yohanes Pembaptis hidup sangat sederhana. Dia juga sangat rendah hati. Membuka kasut Tuhan Yesus, dia bilang, aku nggak layak. Semua itu dia lakukan karena dia tahu siapa dirinya. Dan dia tahu siapa Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, Juru Selamat yang dijanjikan Allah dari zaman dahulu untuk menyelamatkan manusia. Dia tahu betul bahwa Allah sangat mengasihi dirinya. Dia tahu betul bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini, semua manusia. Jadi dia memberikan hidupnya untuk melayani Allah, untuk hidup sederhana, untuk memberitakan bahwa, hei orang-orang, bertobat, berilah dirimu dibaptis. Dia mau agar semua orang itu percaya kepada Yesus. Kalau begitu, Yohanes Pembaptis merasa bahwa Allah itu sangat baik ya sama dia ya, Pak. Betul, Sita. Jadi dia mau lakukan itu semua ya? Iya, Yohanes Pembaptis tahu bahwa dia sangat dikasihi oleh Allah. Jadi dia mau menyerahkan hidupnya untuk Allah. Dia mau hidup seturut dengan apa yang Allah mau. Dia mau hidup dengan kesungguhan hati. Dia mengasihi Allah, gak pakai syarat. Dia betul-betul mengasihi Allah. Pak, aku mau hidup seperti Yohanes Pembaptis, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Betul? Sita mau mengasihi Allah dengan sungguh? Iya, Kenapa? karena aku merasa bahwa Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi aku. Allah mengasihi aku. Allah sudah rencanakan dari zaman dulu, dari zaman Adam dan Hawa. Allah mau menyelamatkan aku. Dan Allah menepati janjinya kan, Pak? Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menebus dosaku, menebus dosa semua orang. Allah sangat mengasihi aku, Pak. Aku mau bertekad hidup mengasihi Allah. Aku mau hidup dekat Tuhan. Yesus, kau selalu menunggu aku datang dekatmu. Senang dengar suaramu, kau senang berbicara denganku. Dekat padamu, Yesus, Juru Selamat.
Yesus.